Khusus pasangan suami dan istri yang sering meremelek bersama-sama. Ini adalah konten khusus dewasa, lebih khusus lagi untuk pasangan suami dan istri. Karena suami dan istri itu sering meremelek bersama-sama. Tidak hanya suami saja yang merasakan meremelek, tetapi justru istri yang sering meremelek. Tetapi mengapa? Tatkala menjalankan kehidupan rumah tangga, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada sang suami memberikan nafkah. Mengapa istri tidak diwajibkan memberikan nafkah? Padahal tatkala hubungan badan, bukan hanya sang suami saja yang merasakan kenikmatan. Bahkan kenikmatan sang istri itu lebih besar. Karena diibaratkan seseorang yang memasukkan jarinya ke telinga. Memasukkan jari ke telinga. Kira-kira yang lebih nikmat itu jarinya ataukah telinganya? Ini sama halnya dengan hubungan badan suami istri. Sang suami yang memiliki jari, sang istri yang memiliki telinga, lubangnya. Nah, kenikmatan sang istri itu lebih besar, lebih dahsyat daripada kenikmatan yang dirasakan sang suami. Namun mengapa di dalam syariat agama Islam Allah Azza wa Jalla mewajibkan sang suami yang harus memberikan nafkah? Mengapa Allah tidak mewajibkan kepada sang istri untuk memberikan nafkah? Apakah Allah tidak adil? Nah, ini biasanya bagi orang yang tidak paham justru dibolak-balik. Seolah-olah di dalam syariat agama Islam itu Allah tidak adil kepada perempuan. Padahal kalau direnungkan justru Allah seolah-olah tidak adil kepada laki-laki. Tatkala melakukan hubungan badan, dua-duanya merasakan kenikmatan meremelek bersama. Mengapa tatkala menjalankan kehidupan sehari-hari Allah tidak mewajibkan kepada sang istri untuk memberikan nafkah, tetapi Allah mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan nafkah sandang, pangan, papan, dan bahkan nafkah batiniyah, yaitu pendidikan. Oleh sebab itulah kata Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia patut bersujud kepada manusia yang lain, maka sungguh aku perintahkan kepada setiap istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya haknya sang suami yang harus dijalankan oleh istri. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan, kalau seandainya sang suami datang membawa luka-luka yang sangat banyak, lukanya menganga, sudah keluar darah yang busuk. Darah yang busuk itu adalah nanah, keluar nanah dari ujung rambut ini, dari ubun-ubun kepala sampai ke telapak kaki. Seluruhnya mengeluarkan darah bercampur nanah, bahkan sudah ada soditnya, sudah ada belatung-belatungnya. Kemudian istri mendekati suaminya, membersihkan seluruh tubuh suami, tidak menggunakan kain tetapi dijilati. Tubuh sang suami dijilati mulai dari ubun-ubunnya sampai ke telapak kakinya. Semuanya dijilati oleh istrinya untuk membersihkan nanah yang sudah ada belatungnya. Namun Rasulullah SAW bersabda, ma'addat haqqahu. Sang istri yang sudah berbuat seperti itu belum mampu untuk menunaikan haknya sang suami. Coba bayangkan. Apalagi istri yang sok kemayu. Sok kemayu itu apa? Jual mahal karena dia tidak tahu tentang hukum-hukumnya Allah. Suami Anda itu orang lain yang dulunya orang lain. Suami Anda, wahai para istri, itu adalah anak laki-laki dari seorang ibu. Anak laki-laki dari seorang ibu yang dia bangga-banggakan nanti kalau sudah dewasa akan melindungi ibunya, akan mencarikan nafkah untuk ibunya. Tetapi tatkala sudah dewasa, ternyata dia mencintai seorang wanita lain yang kemudian diikat oleh syariat agama Islam di dalam pernikahan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada laki-laki tersebut untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Padahal istrinya itu kan dulu anaknya orang lain. Anak orang lain yang harus dirawat oleh bapaknya sendiri. Tetapi mengapa tatkala dia memiliki laki-laki baru yang menjadi suaminya, tiba-tiba tanggung jawab dari ayahnya dipindahkan kepada laki-laki baru itu. Laki-laki baru tersebut adalah suaminya. Nah, suaminya ini juga anak laki-laki dari seorang ibu. Mengapa dia tidak menafkahi ibunya? Mengapa dia tidak merawat ibunya? Mengapa dia tidak mengurus ibunya? Tetapi dia harus mengurus Anda. Anda yang seharusnya dirawat oleh bapak Anda. Tetapi bapak Anda menjadi sudah tidak punya tanggung jawab. Karena Allah Maha Adil. Inilah syariat agama Islam yang sungguh sangat indah. Jika seorang istri senantiasa mendorong sang suaminya untuk taat kepada ibunya,
maka rizkinya sangat lancar. Tetapi sebaliknya, apabila seorang istri menghalang-halangi suaminya taat kepada ibunya, maka suatu ketika kelak dia kalau memiliki anak laki-laki, dia akan dibalas oleh anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya akan senantiasa dikerecokin oleh istrinya. Sehingga tatkala dia sudah menjadi tua renta, anak laki-lakinya lebih takut kepada istrinya daripada kepada ibu kandungnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itu, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pahamilah satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin ay yasjuda li basharin, tidak patut bagi seseorang, bagi manusia bersujud kepada manusia yang lainnya. Walau salaha li basharin ay yasjuda li basharin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya patut bagi seseorang sujud kepada seseorang, kalau seandainya patut bagi manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka sungguh aku akan perintahkan kepada setiap istri untuk sujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya sang suami atas istrinya. Walladzi nafsi biyadihi law kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qarhatan tanjisu bil qayhi wasadidi thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, kalau seandainya seorang suami datang dari telapak kakinya sampai kepada ubun-ubun kepalanya mengeluarkan kurhah, mengeluarkan nanah. Nanah adalah darah yang sudah membusuk. Tajisu yang najis. Bil qayhi dengan nanah. Kalau seandainya seorang suami datang mengeluarkan darah dari telapak kakinya sampai ubun-ubun kepalanya, karena luka-luka yang najis, mengeluarkan bil qayh, yang mengeluarkan nanah, wasodidi dan juga belatung. Thumma istaqbalathu, kemudian sang istri menghadap kepada sang suami. Falahasathu, lalu sang istri menjilati tubuh sang suami. Dijilati menggunakan lidah, mulai dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki. Dijilat semua seluruh luka-luka itu yang sudah mengeluarkan darah, nanah bercampur belatung. Ma'addat haqqahu, maka istri itu belum mampu menunaikan haknya sang suami. Akhrajahu Ahmadu, akhrajatan mengeluarkan hubana hadis Ahmadu Imam Ahmad fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau, di dalam jilid yang ke-20 pada halaman yang ke-65. Wa Nasa'i fi Sunan Al-Kubra, dan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra pada jilid yang ke-5 nomor atau halaman 363. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.